Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 6 April 2026, hari Senin dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang Kau curahkan kepada gereja-Mu. Semoga kami dapat menghayati tanda-tanda kehadiran Kristus yang senantiasa mendampingi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suasana Paskah masih begitu hangat dalam hati kita, dan memang kita masih berada dalam Oktav Paskah. Kita merayakan kemenangan Kristus atas maut. Lalu tersiar sebuah kabar yang seharusnya mengubah hidup kita. Namun dalam kenyataan, tidak semua orang siap menerima kebenaran kebangkitan itu. Ada yang percaya dengan sukacita, tetapi ada juga yang menolak dan bahkan menyebarkan kebohongan. Sabda Tuhan hari ini memperlihatkan dua reaksi yang sangat berbeda terhadap kebangkitan Yesus. Para perempuan yang penuh iman dan sukacita
serta para penjaga yang memilih jalan dusta. Dari sini kita diajak untuk bertanya, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita berada di posisi yang mana? Bersukacita menyambut kebangkitan Kristus atau menyebarkan berita bohong dengan selalu melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang kita dengar hari ini menceritakan bagaimana para perempuan pergi ke kubur dengan takut tetapi penuh sukacita. Mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Kubur kosong, malaikat Tuhan dan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Dalam hati mereka adalah gentar, tetapi juga sukacita yang meluap. Dan dalam perjalanan itu, Yesus sendiri menjumpai mereka. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubah ketakutan menjadi keberanian. Mereka tidak lagi menjadi saksi, tetapi juga pewarta. Pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku. Sebaliknya, para penjaga kubur yang juga menyaksikan kegiatan luar biasa itu justru memilih jalan yang berbeda. Mereka menerima uang untuk menyebarkan berita kebohongan bahwa murid-murid mencuri jenazah Yesus. Kebenaran ditutupi oleh kepentingan dan fakta dikalahkan oleh rasa takut serta hubungan pribadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sini kita melihat dua sikap hati. Pertama, hati yang terbuka pada kebenaran meskipun penuh risiko. Dan yang kedua, hati yang menolak kebenaran demi kenyamanan dan kepentingan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu. Kebangkitan adalah kebenaran yang hidup yang membuat respon kita hari ini. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan yang sama, hidup dalam terang kebenaran atau kompromi dengan kebohongan. Dalam konteks hidup kita zaman sekarang, di tengah arus informasi yang sering simpang siur, berita hoax dan kepentingan pribadi, kita seringkali tergoda untuk menjadi seperti para penjaga, tahu kebenaran tetapi memilih diam atau bahkan memelintirnya demi keamanan diri. Namun panggilan Paskah sangat jelas, menjadi saksi kebenaran apapun resikonya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimanakah kita menjadi saksi kebangkitan yang benar? Ada beberapa hal konkret yang dapat kita renungkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Pertama, berani menjadi saksi kebenaran. Seperti para perempuan, kita dipanggil untuk mewartakan bahwa Kristus hidup melalui kata dan terutama melalui tindakan kita, kejujuran, kasih, dan pengampunan. Yang kedua, tidak kompromi dengan kebohongan. Dalam pekerjaan, keluarga atau masyarakat, mungkin ada godaan untuk ikut arus. Namun sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berdiri di pihak kebenaran. Yang ketiga, membangun iman yang hidup. Kebangkitan bukan sekedar diketahui, tetapi dipahami. Luangkan waktu untuk berdoa, ekaristi, dan refleksi agar kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Yang keempat, menjadi pembawa harapan. Dunia kita, termasuk di sekitar kita, sering diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Kehadiran kita harus menjadi tanda bahwa harapan itu nyata karena Kristus telah bangkit. Sabda Tuhan hari ini menantang kita untuk memilih menjadi saksi kebenaran atau menjadi bagian dari kebisuan dan kebohongan. Paskah mengundang kita untuk
hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, seperti para perempuan yang dengan berani dan penuh sukacita berlari, membawa kabar gembira Kristus telah bangkit dan ia tetap tinggal di tengah kita, juga berani untuk bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau telah mengalahkan maut dan membuka jalan kehidupan bagi kami. Seringkali kami ragu, takut dan bahkan tergoda untuk menutup-nutupi kebenaran dalam hidup kami. Berilah kami hati yang berani seperti para perempuan yang setia, agar kami mampu menjadi saksi kebangkitan-Mu di tengah dunia. Kuatkan kami untuk hidup dalam kejujuran, setia dalam iman, dan penuh kasih dalam tindakan. Jadikan hidup kami pewarta nyata bahwa Engkau sungguh hidup dan berkarya di tengah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.